Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niken Cahya Apriliani dari Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, semester 2. Saya akan menjelaskan mengenai marfu'atul asma atau isim yang wajib dirofakkan. Isim yang wajib dirofakkan contohnya ada 3. Yang pertama yaitu fa'il, yang kedua naibul fa'il, dan yang ketiga ada mubtada. Yang pertama fa'il, ialah pelaku pekerjaan yang biasa dikenal subjek. Dalam istilah nahwunya, fa'il itu isim yang di'irobi rofa, yang jatuh setelah kalimat fi'il mabni maklum. Fi'il mabni maklum adalah kebalikannya dari fi'il mabni majhul. Adapun ciri dari mabni majhul ialah kalau berbentuk fi'il madi, maka huruf awal diharokati dhammah dan huruf sebelum akhirnya berharokat fathah. Contohnya, fu'illah. Adapun jika berbentuk fi'il mudhari, huruf awalnya berharokat dhammah dan huruf sebelum akhirnya diharokati fathah. Contohnya, yuf'alu. Contoh dari lafaz mabni maklum ialah koma zaidun. Lafaz koma di sini termasuk fi'il madi karena harokat awalnya tidak berharokat dhammah dan sebelum akhirnya tidak berharokat kasroh. Lafaz zaidun di sini kedudukannya menjadi fa'il. Karena zaidun di sini berharokat dhammah di akhir yang menandakan bahwa dia fa'il. Masuk ke pembahasan fa'il terbagi menjadi 2. Yang pertama ada isim zohir, isim yang jelas yang tidak berupa kata ganti, contohnya koma zaidun. Zaidun menjadi isim zohir karena dia jelas nama orang, bukan kata ganti. Yang kedua ada isim zomir, isim yang berupa kata ganti, contohnya kumtu. Pada kalimat ini terdiri dari 2 kalimat, yaitu kum dan tukum. Di sini termasuk fi'il madi. Dan tu isim dhamir yang sudah menduduki menjadi fa'il. Dan contoh yang kedua yaitu ada naibul fa'il. Asal-usul naibul fa'il, isim yang jatuh setelahnya fa'il dan di'irobi nasab. Contohnya, doroba zaidun amron. Pada lafaz ini belum ada naibul fa'ilnya, maka kita akan merubahnya. Langkah pertama, hilangkan atau buang fa'il menjadi doroba amrun. Kenapa menjadi amrun? Karena ia sudah menduduki fa'il, maka berubah harokatnya menjadi dhammah. Karena lafaz doroba masih fi'il mabni maklum, kita ubah menjadi mabni majhul, ubah harokatnya menjadi duriba amrun. Naibul fa'il terbagi menjadi 2. Yang pertama ada isim zohir, isim yang jelas tidak berupa kata ganti, contohnya duriba amrun. Yang kedua, isim zomir, isim yang berupa kata ganti, contohnya duribtu. Contoh yang ketiga yaitu ada mubtada, isim yang wajib di'irobi rofa yang sepi dari amil lafzi. Amil lafzi ialah amil yang dapat dibaca, dilihat, ditulis dengan 2 mata. Contoh mubtada zaidun qaimun. Zaidun termasuk kalimat isim yang wajib di'irobi rofa. Pada lafaz ini tidak didahului oleh amil apapun, bisa dikatakan zaidun ini lafaz yang sepi dari amil lafzi dan zaidun ini bisa disebut dengan mubtada. Berikutnya masuk ke pembahasan yang kedua mengenai mansubatul asma, bab yang menjelaskan tentang isim-isim yang dibaca nasab. Contohnya ada 3. Yang pertama ada maf'ul bih, yang kedua masdar, yang ketiga zorof zaman. Contoh yang pertama ada maf'ul bih, isim yang mansub yang dinasabkan atau setelah fi'il dan fa'il. Biasa yang dikenal pekerjaan maf'ul bih ada 2. Ada maf'ul bih isim zohir, contohnya di sini dorobtu zaidan, artinya saya memukul kepada Zaid. Di sini yang dipukul Zaid, maka si Zaid menjadi maf'ul bih. Dan contoh berikutnya yaitu maf'ul bih isim domir, terbagi menjadi 2 lagi, ada domir mutasil dan domir mufasil. Contoh yang mutasil, dorobani, maf'ul bihnya lafaz ni yang artinya aku. Contoh yang mufasil, ia kepada aku. Untuk berikutnya yaitu ada contoh yang kedua, ada masdar, isim atau sifat masdar yang terletak nomor 3 dari tasrifan. Contohnya di sini doroba yadribu dorban. Masdar yang terletak di nomor 3 berarti masdarnya ialah dorban. Perbedaan masdar dengan isim masdar, kalau masdar contohnya nasoro, yansuru, nasron. Nah, di sini nasron menjadi masdar karena mengandung semua unsur dari fiilnya.
Kalau isim masdar, contohnya shola, yosoli, sholatan. Di sini isim masdarnya sholatan karena tidak mengandung semua unsur dari fiilnya. Masdar terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada masdar lafzi, lafaz dengan masdar dan fiilnya sama, contohnya qataltuhu qatlan. Yang kedua masdar manawi, masdar yang secara lafaz beda tetapi secara makna sama, contohnya jalastu qu'udan. Contoh yang ketiga yaitu ada zorof zaman, ialah isim yang menunjukkan keterangan waktu yang dinasobkan. Contohnya al-yauma yang artinya hari, al-lailata yang artinya malam, sobahan yang artinya pagi, abadan artinya selamanya. Zorof zaman ada dua, yang pertama yaitu zorof mutasorif, zorof yang bisa ditarkib menjadi zorof dan selain zorof, contohnya lafaz al-yauma. Yang kedua ada zorof gairu mutasorif, zorof yang selamanya ditarkib menjadi zorof, contohnya udwatan, bukrotan, saharon. Lalu masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu ada makfudatil asma. Berapa isim yang dibaca jar makfudatil asma itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu dengan huruf jar, diantaranya huruf jar ialah min, ila, ala, an, ala. Contohnya minal masjidi lafaz, al masjidi ini kalimat yang dijarkan menggunakan huruf jar berupa huruf jarnya yaitu min. Dengan idofah terdiri dari mudof, mudof ilaih. Contohnya gulamu zaidin, zaidin ini dijarkan karena dia menjadi mudof ilaih dari gulamu. Gulamu menjadi mudof, hukum mudof ilahi yaitu harus jar dan huruf mudof membuang tanwi yang tadinya gulamun menjadi gulamu. Kalimat isim yang dijarkan dengan idofah ada dua macam, yaitu yuqaddaru bil lami, lam yang memiliki makna kepemilikan. Contohnya gulamu zaidin, asalnya adalah gulamun li zaidin yang artinya pembantunya si Zaid. Dan contoh berikutnya yaitu yuqaddaru bimin, contohnya saubu kuzin, asalnya ialah saubun min kuzin, bajunya dari sutra. Dan yang ketiga yaitu tabi lil makfud yang mengikuti jar, contohnya marortu birojulin akilin. Nah, lafaz akilin ini dijarkan karena dia menjadi naat dari kalimat rojulin. Masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu ada majzumat. Tada asli jazam ialah sukun. Fi'il mudhari ialah kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Fi'il mudhari juga harus diawali huruf alif, nun, ya. Harokat asli fi'il mudhari ialah dhammah. Contohnya yadribu, Muhammadun zaidan. Lafaz yadribu di sini termasuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari menjadi jazam apabila didahului salah satu jazam, yaitu lam, la nahiyah, dan in. Contoh yang pertama la nahiyah yang bermakna larangan, contoh didahului la nahiyah, la tajlis fit toroki. Fi'il mudhari'nya ialah tajlis. Asal katanya tajlisu kenapa bisa berharokat sukun? Karena didahului oleh la nahiyah, artinya janganlah kamu duduk di jalan. Dan contoh yang kedua adalah lam, artinya tidak. Contohnya lam yahfaz zaidun darsahu, artinya Zaid tidak menghafal pelajarannya. Fi'il mudhari'nya ialah yahfaz, asal ialah yahfazu. Kenapa? Sukun karena diawali dengan lam, jadilah sukun. Lam dan la nahiyah menjazamkan satu fi'il mudhari saja. Lam berfaedah meniadakan suatu pekerjaan, sedangkan la nahiyah berfaedah melarang suatu pekerjaan. Contoh yang berikutnya yaitu ada in. In di sini menjazamkan dua fi'il mudhari dengan faedah fi'il pertama merupakan sebab terjadinya fi'il kedua. Contohnya in tajtahid tanjah, jika kamu bersungguh-sungguh maka kamu pasti berhasil. Fi'il mudhari'nya tajtahid dan tanjah, asal katanya tajtahidu dan tanjahu karena didahului in maka menjadi sukun. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu penjelasan mengenai na'at, taukid, dan ba'dal. Yang pertama yaitu na'at. Na'at adalah isim yang mengikuti kepada man'ut. Di dalam rufa'nya, nasabnya, jarnya, marifatnya, dan nakhirohnya. Contohnya koma zaidun. Al-aqilu. Al-aqilu di sini kedudukannya menjadi na'at. Man'utnya adalah zaidun. Na'at harus ikut kepada man'ut, makanya disebut sebagai pengikut. Na'at harus cocok dalam irobnya, tarifnya, dan tazkirnya. Pembagian na'at ada dua, yaitu yang pertama ada na'at hakiki, baik na'at atau
man'utnya cocok pada i'rabnya tazkir, ifrad maupun ta'rifnya. Contohnya, Zaidun al-aqilu. Di sini naatnya mengikuti man'ut yaitu Zaidun. Yang kedua yaitu naat sababi, naat man'ut yang cocok i'rabnya. Contohnya, Zaidun al-alimu abuhu. Al-alimu menjadi naat man'utnya abuhu. Syarat membuat naat yaitu harus tercipta dari isim sifat. Contohnya isim fa'il, isim maf'ul, isim sifah, musyabbihah. Yang kedua yaitu ada taukid. Taukid isim yang mengikuti kepada isim yang ditaukidkan di dalam rofa'nya, nasabnya, jarnya, marifatnya. Taukid yaitu dengan beberapa lafaz yang diketahui ialah lafaz an-nafsu, ainu, kullu, dan ajma'un. Dan yang mengikuti ajma'u ialah lafaz abta'u, absohu, dan akta'u. Contohnya, Zaidun nafsuhu. Lafaz Zaidun ini kedudukannya menjadi muakkad yang ditaukidi, dan lafaz nafsuhu ini kedudukannya menjadi taukid karena Zaidun muakkad berharokat rofa, maka taukidnya pun harus rofa. Dan contoh yang terakhir yaitu ada badal atau pengganti. Ketika badal bisa isim dengan isim atau fiil dengan fiil, maka mengikuti isim yang sebelumnya di semua i'rabnya. Badal ialah kalimat yang ikut pada mubdal minhu dalam i'rabnya dengan tanpa perantara apapun. Contohnya, ja'a Zaidun akuha. Nah, di sini Zaidun kan rofa karena jadi fa'il dari lafaz ja, kemudian akuha di sini juga rofa tandanya dengan wawu karena dia asmaul khamsah. Nah, mubdal di sini ialah akuha dan yang menjadi mubdal minhu ialah Zaidun, dan badal terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu badal syai min syai atau badal sesuatu dari sesuatu. Contohnya, ja'a Zaidun akuha, maksudnya mubdal minhu dan mubdal ialah keadaannya sama. Dan yang kedua yaitu babdal ba'du min kulli atau badal sebagian dari keseluruhan. Contohnya, akal turoglifa sulusahu. Artinya saya makan roti sepertiga roti. Jadi di sini badalnya lafaz sulusahu. Dan contoh yang ketiga yaitu badal islima, badal yang mengandung. Contohnya, nafa'ani Zaidun ilmuhu, yang artinya bermanfaat kepadaku ilmunya Zaid. Badal di sini terletak di lafaz ilmuhu. Dan contoh yang terakhir yaitu ada badal golat, artinya luput atau salah. Contohnya, ro'aitu Zaidan al-farosa, badalnya terletak pada lafaz al-farosa. Sekian yang dapat saya sampaikan materi pembahasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya turut undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.